Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya didampingi ada Ibu Megawati. Oh, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi mungkin inilah beberapa orang yang dipanggil oleh Presiden Prabowo tadi ya teman-teman. Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ahmad Muzani. Oh, ada Puan Maharani juga di sini hadir. Saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Ibas Yudhoyono, tapi mewakili Ketua Umum yang sedang dalam perjalanan dari Tiongkok. Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera karena mewakili Ketua Umumnya yang sedang berada di luar kota. Saya juga didampingi Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar. Mungkin ini terkait masalah demo ya teman-teman, dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan baru ataupun penghapusan kebijakan-kebijakan yang ditentang oleh masyarakat tentunya. Saudara Surya Paloh, kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara, dan izinkan saya ini isinya teman-teman. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, transparan, agar semua rakyat tahu teman-teman, dan dapat diikuti. Nah, nih baru benar nih. Oleh publik. Oke. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan kebijakan apa aja ini? DPR RI, termasuk itu yang kemarin ditentang anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Oke, lanjut. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para massa ya teman-teman. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui
ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu Betul. peka dan selalu Nah, itu yang diinginkan rakyat itu Pak Prabowo. kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, nih kayaknya ketar-ketir nih. Korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Ini yang kita takutkan kemarin para penjara-penjara ini, Dan teman-teman. negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita... Yang kemarin-kemarin nggak ada yang didengar, Pak. Saudara-saudara sekalian, kalau udah ada pengerusakan gini baru akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya minta
sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa. Ya, semoga saja, semoga saja. Nah, ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Pidato dari Presiden Bapak Subianto, Prabowo Subianto ya teman-teman. Karena mulai kemarin para warga negara Indonesia menunggu keputusan yang seadil-adilnya. Demikian dengan adanya demo besar-besaran dan juga penjarahan, perusakan fasilitas umum yang sangat merugikan bangsa Indonesia ini, meskipun rakyat itu sementara ini tidak peduli rugi atau tidak, yang penting aspirasi mereka diterima dulu, seperti itu. Nah, ini adalah keinginan-keinginan rakyat yang memang harus dipenuhi oleh pimpinan negara. Contohnya ya seperti tunjangan tadi yang kemarin memang para pendemo ini menggebu-gebu untuk menghapus tunjangan untuk para anggota Dewan DPR, seperti itu. Yang tidak lain juga untuk permasalahan seperti halnya usulan-usulan para demonstran yang kemudian segera ditindaklanjuti atau diterima dengan baik oleh pemerintahan, seperti itu. Karena dari kemarin-kemarin ini tidak ada yang gerak dan tidak ada yang menerima aspirasi para pendemo ini ya teman-teman. Kemudianlah timbullah kegaduhan sampai detik ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, semoga dengan adanya pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi langkah baik dan juga akan menjadi situasi nantinya akan lebih baik, seperti itu. Nah, kita nantikan kelanjutan agenda-agenda, termasuk juga tadi dijelaskan oleh Bapak Presiden adanya pencopotan para anggota dewan yang intinya bermasalah, seperti itu teman-teman. Oke, intinya yang belum subscribe channel ini mohon di subscribe dulu, karena biar tidak ketinggalan info-info menarik seputar politik ataupun berita viral yang lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.